Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajar Adi Prasetya. Nomor induk mahasiswa 21416248201002. Kelas Farmasi 21A. Mata kuliah Pharmaceutical Care. Dosen pengampu Apoteker Lina Aliani Mardiana M. Palm. Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Peran Home Pharmacy Care pada pasien diabetes mellitus tipe 2 prolanis terhadap tingkat kepatuhan keberhasilan terapi di BP Sentra Medika Lebak Siu Tegal. Penulisnya ada 3 orang. Yang pertama ada Mita Rodiatul Najiha. Yang kedua ada Wahyu Utane Mingrum. Yang ketiga ada Muh Ilham Novalisa Aji Wibowo. Dan nama jurnalnya adalah Journal of Theoretical Pharmacy and Chemistry. Abstrak. Penyakit diabetes mellitus termasuk penyakit yang bersifat kronis akibat terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam tubuh. Pengobatan diabetes yang baik dan patuh menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk mencegah komplikasi. Salah satu intervensi yang komprehensif untuk pasien penyakit degeneratif adalah home pharmacy care. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh peran home pharmacy care pada pasien diabetes mellitus dalam meningkatkan kepatuhan dan keberhasilan terapi. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang dilakukan di BP Sentra Medika dan konseling di rumah masing-masing responden di Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal dengan metode one group pretest post-test design. Sampel diperoleh dengan metode purposive sampling dan didapat 35 responden. Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen kuesioner MAS8, pretest, post-test, dan PIL-CON untuk mengetahui tingkat kepatuhan pasien setelah glukotest untuk mengukur keberhasilan terapi yang ditandai dengan nilai kadar gula darah. Uji statistik menggunakan Wilcoxon dan McNemar untuk mengetahui pengaruh dan pemberian intervensi home pharmacy care terhadap tingkat kepatuhan dan keberhasilan terapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah 20 pasien atau 57% patuh berdasarkan skor MMAS8 dan PIL-CON, dan sejumlah 20 pasien atau 57% keberhasilan terapi tercapai berdasarkan nilai kadar gula darah terkontrol. Kesimpulan, uji statistik menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pemberian intervensi yang ditandai dengan nilai p-value. Kedua uji adalah 0,00 sehingga pemberian home pharmacy care berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan dan keberhasilan terapi. Kata kunci diabetes mellitus, home pharmacy care, prolanis, tingkat kepatuhan dan keberhasilan terapi. Pendahuluan. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat luas. Penyakit ini lebih dikenal dengan sebutan kencing manis. Berdasarkan data dari International Diabetes Federation atau IDF menyatakan bahwa terdapat 415 juta orang hidup dengan diabetes pada tahun 2015 yang diperkirakan akan meningkat sebesar 10,4% dengan jumlah 642 juta penderita pada tahun 2040. Di Indonesia, kasusnya prevalensi penderita diabetes masih dinyatakan tinggi. Hal ini dibuktikan berdasarkan data terbaru yang ditunjukkan oleh Perkumpulan Endokrinologi atau Perkeni pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa jumlah penderita diabetes mellitus
di Indonesia telah mencapai 9,1 juta orang dan menempati peringkat kelima. Di Jawa Tengah khususnya, prevalensi penderita diabetes mellitus terbilang cukup tinggi. Dapat dilihat berdasarkan profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 yang menyatakan bahwa diabetes mellitus menempati urutan proporsi terbesar kedua. Ada beberapa intervensi untuk menangani kejadian tersebut yang dapat dilakukan oleh seorang apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan dalam hal pelayanan kefarmasian pada pasien diabetes mellitus. Salah satunya adalah pelaksanaan sistem home pharmacy care, di mana sistem tersebut belum banyak diterapkan dalam pelayanan kesehatan. Dengan menerapkan home pharmacy care, apoteker dapat lebih mendampingi pasien dalam pengobatannya, karena apoteker dapat secara langsung melakukan review terkait pengobatan pasien, memberikan edukasi terkait penyakit dan cara pengobatannya dengan benar, tujuan dan manfaatnya, melakukan konseling serta monitoring terhadap pengobatan pasien sehingga diharapkan dapat membantu tercapainya keberhasilan terapi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari peran home pharmacy care pada pasien diabetes mellitus tipe 2 Prolanis di BP Sentra Medica Lebak Siu Tegal terhadap tingkat kepatuhan dan keberhasilan terapi. Metode penelitian. Yang pertama ada waktu penelitian, yang kedua lokasi penelitian, yang ketiga jenis penelitian, keempat populasi penelitian, kelima teknik penelitian, keenam alat penelitian, yang ketujuh sumber data, dan yang terakhir adalah analisis data. Yang pertama ada waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2017. Yang kedua ada tempat. Tempat diselenggarakannya penelitian di BP Sentra Medica dan rumah masing-masing responden di Lebak Siu Tegal. Yang ketiga ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pra-eksperimental dengan desain penelitian, one group, pretest, post-test, design. Yang keempat ada populasi penelitian. Populasi penelitian ini pasien diabetes mellitus yang terdaftar dalam program Prolanis di BP Sentra Medica. Yang kelima ada teknik penelitian. Teknik penelitian ini diambil dari sampel yang dilakukan menggunakan teknik purposive sampling yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak termasuk dalam kriteria eksklusi dan didapat 35 responden. Yang keenam ada alat penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner MMAS8 dan Pilcon untuk mengukur kepatuhan dan glukotes untuk mengukur kadar gula darah. Yang ketujuh ada sumber data. Sumber data yang diambil berupa demografi pasien seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, kepatuhan pasien berdasarkan kuesioner dan Pilcon, serta nilai kadar gula darah pasien. Dan yang terakhir ada analisis data. Analisis univariat untuk karakteristik responden dan analisis Brevard yaitu uji Wilson. Hasil dan diskusi. Dalam kasus diabetes mellitus, pasien lebih dominan mengidap penyakit tersebut adalah perempuan. Hal ini dikarenakan secara fisik, perempuan memiliki peluang peningkatan indeks massa tubuh yang lebih besar, serta adanya hubungan faktor proses hormonal yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Selain itu juga berkaitan dengan sindroma siklus bulanan atau premenstrual syndrome pasca menopause yang membuat distribusi lemak tubuh menjadi mudah terakumulasi. Nah, di sini ada tabel 1. Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Nah, laki-laki jumlahnya di sini ada 14 pasien,
dengan presentasi 40%. Sedangkan perempuan ada 21 pasien dan presentasinya mencapai 60%. Nah, sumber data ini diambil dari data primer 2017. Tabel 2, distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan faktor usia. Yang pertama ada 50 sampai 60 tahun. Jumlah pasiennya 18, presentasinya 51,4%. Yang kedua 61 sampai 70 tahun. Jumlah pasiennya ada 14, presentasinya 40%. Yang ketiga 71 sampai 80 tahun dengan jumlah pasien 3, presentasinya 8,6%, sehingga total pasien ada 35. Sumber dari data primer 2017. Karakteristik responden berdasarkan usia dapat diketahui bahwa kelompok usia 50 sampai 60 tahun lebih dominan. Hal ini karena pada rentang usia tersebut termasuk ke dalam golongan lanjut usia awal sehingga mulai mengalami penurunan fungsi organ termasuk pankreas yang mengakibatkan produksi insulin mulai menurun, dan biasanya pada rentang usia tersebut pola hidup mulai menurun atau kurang baik. Menurut Award 2013, dalam penelitiannya menyatakan bahwa penderita diabetes terbanyak rentang usia 51 sampai 60 tahun, dan secara umum penderita paling banyak didapatkan pada usia 40 sampai 60 tahun. Tabel 3, distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Yang pertama bekerja. Ada 7 pasien dengan presentasi 20%. Yang kedua tidak bekerja dengan jumlah pasien ada 28 orang dengan presentasinya mencapai 80%. Total keseluruhan pasien ada 35. Sumber ini dari data primer 2017. Penderita diabetes lebih dominan adalah ibu rumah tangga karena berkaitan dengan aktivitas fisik yang dilakukan oleh ibu rumah tangga kemungkinan besar lebih sedikit atau ringan dibandingkan orang yang memiliki aktivitas pekerjaan di luar rumah. Aktivitas fisik mengakibatkan insulin semakin meningkat sehingga kadar gula dalam darah akan berkurang. Jika insulin tidak mencukupi untuk mengubah glukosa menjadi energi, maka akan timbul diabetes mellitus. Tabel 4, interpretasi kepatuhan sebelum dan sesudah. Intervensi berdasarkan MMAS 8 dan Vilcon. Sebelum intervensi ada 5 pasien yang patuh, ada 30 pasien yang gak patuh dari total 35 pasien. Terus setelah intervensi ada total 25 pasien yang patuh dan 15 yang tidak patuh dengan total 35%. Di sini ada penaikan ya. Jadi tabel 4 menggambarkan bahwa ada perbandingan yang bermakna antara hasil kepatuhan sebelum intervensi dan sesudah intervensi, di mana sebelum intervensi jumlah responden yang tidak patuh lebih dominan. Namun hasil setelah intervensi menunjukkan jumlah responden yang masuk ke dalam interpretasi patuh lebih dominan. Peningkatan ini disebabkan karena responden merasa diperhatikan dan dikontrol dalam menjalani terapinya sehingga lebih semangat dalam menjalankan terapinya karena merasa ada yang mengingatkan dan juga dapat secara langsung menanyakan apa yang dikeluhkan atau jika ada yang tidak paham terkait cara menjalani terapi diabetes yang baik dan benar karena ada apoteker yang lebih paham tanpa harus jauh-jauh ke dokter. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam mengkonsumsi obat. Yang pertama ada faktor lupa. Faktor lupa ini faktor paling dominan. Faktor kesengajaan tidak meminum obat karena responden merasa bosan harus mengkonsumsi obat setiap hari secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang setelah karena faktor takut efek samping obat. Yang kedua ada faktor regimen obat. Faktor regimen obat, walaupun pasien yang mendapatkan terapi tunggal tidak selalu lebih patuh dari pasien yang mendapatkan terapi kombinasi. Namun regimen obat dapat menjadi salah satu faktor yang
dapat menyebabkan ketidakpatuhan pasien. Tabel 5. Deskripsi data kepatuhan ditinjau dari jenis terapinya. Jenis terapi obat antidiabetik. Yang pertama ada tunggal. Ada 14 pasien yang patuh dan 8 pasien yang tidak patuh. Yang kedua ada kombinasi, ada 6 pasien yang patuh dan ada 7 pasien yang tidak patuh. Kemudian ada tabel 6, interpretasi keberhasilan terapi sebelum dan sesudah intervensi. Yang pertama adalah sebelum intervensi ada 14 pasien yang terkontrol dan 8 pasien yang tidak terkontrol. Sedangkan setelah intervensi ada 6 yang terkontrol dan 7 orang yang tidak terkontrol. Hasil data dapat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah responden yang terkontrol dan tidak terkontrol antara sebelum dan sesudah intervensi dengan terjadi peningkatan pada jumlah responden yang terkontrol. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari peningkatan kepatuhan responden setelah pemberian intervensi, sehingga dengan patuhnya responden dapat menjalani terapi baik farmakologi maupun non-farmakologi dan menghindari larangan, maka akan menghasilkan kadar gula darah yang terkontrol. Selain harus patuh dalam terapi farmakologi, patuh terhadap terapi non-farmakologi juga dapat meningkatkan keberhasilan terapi seperti menjaga pola makan dan aktivitas fisik yang cukup untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Sehingga kepatuhan pasien merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan terapi. Pengaruh home pharmacy care terhadap kepatuhan dan keberhasilan terapi. Berdasarkan data interpretasi kepatuhan sebelum dan sesudah intervensi, berdasarkan MMAS8 dan Philcone, serta data interpretasi keberhasilan terapi sebelum dan sesudah intervensi, maka menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil sebelum dan sesudah pemberian intervensi, sehingga pemberian home pharmacy care yang dilakukan mampu meningkatkan kepatuhan dan keberhasilan terapi. Kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari peran pemberian intervensi berupa home pharmacy care terhadap tingkat kepatuhan dan keberhasilan terapi pasien diabetes mellitus. Berikut saya lampirkan referensinya.